Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Nongkrong. Pasti kalian sering mendengar tuduhan ini, bahwasannya dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah itu ditentang oleh ayah dan kakaknya sendiri. Kalimat ini sering banget dipakai buat menjatuhkan beliau rahimahullah. Seolah-olah ingin bilang, tuh kan keluarganya aja nolak. Tapi pertanyaannya sekarang Sobat Nongkrong, itu fakta atau cuma propaganda? Kalau benar ayahnya menentang, bagaimana mungkin beliau menentang sesuatu yang belum dimulai? Dan kalau kakaknya sempat menulis bantahan, kenapa banyak orang cuma cerita setengahnya? Tapi diam ketika kakaknya bertobat dan mendukung dakwah tauhid. Yuk kita bedah satu persatu, biar nggak cuma ikut-ikutan narasi yang hanya didasari oleh kebencian. Seolah-olah beliau Syekh rahimahullah sesat dan menyesatkan, sehingga jangan diikuti. Kalau memang mau mengkoreksi Syekh rahimahullah, buka kitab-kitab karangan beliau. Lalu tunjukkan satu saja kesalahan beliau di mana. Pendapat beliau yang menyelisih dalil yang mana? Yang menyelisih para salaf yang mana? Itu baru ilmiah. Kalau ditanya aja yang salah yang mana, antum gak bisa jawab. Cuman katanya, dan katanya. Tuduhan ini jelas kebohongan besar yang nyata Sobat Nongkrong. Kenapa? Karena Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah baru menampakkan dakwahnya setelah ayahnya wafat. Ada seorang orientalis sekaligus intelijen Inggris yang bernama Hemper yang menulis Muzakarat Hemper atau Memoirs of Mr. Hemper. Dalam tulisannya, ia menyebut bahwasanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah mulai menampakkan dakwahnya di tahun 1143 Hijriah. Tapi ini dibantah dan sangat jelas ini adalah sebuah kebohongan Sobat Nongkrong. Yang benar sebagaimana disebutkan di dalam Muqaddimah Syarh Salatah Al-Usul karya Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, bahwa beliau mulai menampakkan dakwahnya pada tahun 1153 Hijriah, yaitu tahun wafatnya ayah beliau. Artinya apa? Artinya Sobat Nongkrong, beliau berdakwah setelah ayahnya meninggal rahimahullah. Kira Sobat Nongkrong, kita pakai logika sederhana saja nih. Bagaimana mungkin ayahnya menentang dakwah anaknya kalau dakwah itu baru dimulai setelah beliau rahimahullah wafat? Apakah menentangnya dari alam kubur seperti cerita-cerita kurafat, ya kan, keluar gitu kan, saya tidak suka dengan dakwah kamu nak, ya kan? Jelas ini tuduhan yang nggak masuk akal. Nah, ini yang sering dijadikan amunisi. Kakaknya Sulaiman bin Abdul Wahab memang pada awalnya menentang dakwah adiknya. Beliau bahkan menulis dua kitab bantahan. Yang pertama Asy-Syawa'iq Al-Ilahiyah fi Ar-Radi ala Al-Wahabiyah. Yang kedua Faslu Al-Khitab fi Ar-Radi ala Muhammad bin Abdul Wahab. Fakta ini memang ada Sobat Nongkrong. Tapi apakah ceritanya hanya berhenti di situ? Tentu saja tidak Sobat Nongkrong. Mayoritas ulama menyebutkan bahwasanya Syekh Sulaiman akhirnya bertobat dan menerima dakwah tauhid yang dibawa oleh adiknya. Hal ini disebutkan oleh Ibnu Ghalam dalam Tarik Najd, Ibnu Bishr dalam Unwan Maj, Syekh Dr. Muhammad bin Sa'ad Asy-Syu'air dalam makalahnya tentang Sulaiman bin Abdul Wahab, dan juga disebutkan oleh Syekh Mas'ud An-Nadwi di dalam judul Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Muslih Matlum. Syekh Mas'ud An-Nadwi menjelaskan bahwasanya Sulaiman awalnya menulis bantahan yang dipenuhi dengan kebohongan. Bahkan Ibnu Ghalam menyebutkan penyelisihannya didasari karena dengki dan cemburu. Namun akhirnya Sobat Nongkrong, Allah beri hidayah dan beliau akhirnya bertobat. Alhamdulillah, insyaallah. Kemudian beliau datang menemui adiknya di Dariyah tahun 1190 Hijriah.
Dan beliau disambut baik dan dimuliakan oleh adiknya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Masya Allah, alhamdulillah. Musuh-musuh tauhid, alul bidah, alul hawa seneng nih ya kan menyebarkan buku bantahannya. Tapi mereka malu menyebutkan taubatnya Syekh Sulaiman bin Abdul Wahab. Kenapa? Karena taubatnya Syekh Sulaiman bin Abdul Wahab meruntuhkan narasi dan fitnah mereka. Sekarang gua mau ngajak lo mikir nih sobat nongkrong, memakai kaidah yang lebih besar. Kalau seandainya kita berandai-andai aja nih sobat nongkrong ya, kalau seandainya ayah dan kakaknya taruhlah memang benar menentang dakwah beliau rahimahullah, apakah otomatis yang menentang itu di atas kebenaran? Kalau kaidahnya seperti itu, berarti istri dan anak Nabi Nuh alaihissalam yang menentang dakwah Nabi Nuh alaihissalam berada di atas kebenaran. Berarti ayah Nabi Ibrahim alaihissalam di atas kebenaran. Berarti istrinya Nabi Lut alaihissalam di atas kebenaran. Berarti paman Nabi Shallallahu alaihi wasallam yaitu Abu Lahab berada di atas kebenaran. Jelas tidak sebenarnya. Kebenaran itu tidak diukur oleh siapa yang mendukung atau siapa yang menentang. Kebenaran diukur oleh siapa yang iktiba kepada ayat-ayat Allah, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum. Jadi kita simpulkan dengan tegas sobat nongkrong. Yang pertama, kisah bahwa ayahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah menentang dakwah anaknya adalah suatu kebohongan besar karena beliau berdakwah setelah ayahnya wafat. Yang kedua, kakaknya memang sempat menentang di awal dakwah Syekh rahimahullah. Namun pada akhirnya beliau bertobat, menerima dakwah tauhid dan mendukung adiknya. Ini sobat nongkrong adalah fakta sejarah yang sering sekali disembunyikan. Sobat nongkrong, kadang yang bikin orang ragu itu bukan karena kurang dalil, tapi karena terlalu sering dengar narasi yang dipotong setengah-setengah. Terlalu sering mendengar fitnah, ujaran kebencian yang disebar tanpa fakta. Ingat ya sobat nongkrong, jangan telan mentah-mentah tuduhan atau fitnah yang hanya berdasarkan oleh kebencian. Cek sumber, lihat utuh ceritanya. Karena kebenaran itu nggak butuh framing. Yang butuh framing itu biasanya propaganda. Kalau video ini bermanfaat, share ke teman-teman kalian, keluarga kalian, orang-orang terdekat kalian. Biar nggak gampang kemakan oleh isu lama yang dipoles ulang. Oke sobat nongkrong, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Kalau lu suka, gua tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum sobat nongkrong.